Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferian Muhammad Syahputra dari kelas MP 4302. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan produk saya, yaitu produk rice ball. Yang pertama itu ada produk yang kami jual ini berupa makanan, yaitu rice ball. Nasi mangkuk atau rice ball itu merupakan satu porsi makanan yang berisi nasi dengan lauk daging sapi maupun ayam yang dimasak menjadi teriyaki ataupun katsu dengan tambahan sayuran atau biasa disebut lalapan. Satu porsi rice ball itu sangat pas untuk disajikan sebagai sarapan, makan siang ataupun dinner. Porsi yang sangat pas untuk santap oleh satu orang. Terus untuk bisnis profilnya ini, rice ball merupakan salah satu makanan ala Jepang yang berisi daging sapi ataupun daging ayam yang dijadikan teriyaki. Konsep dari rice ball ini memang ala Jepang, tetapi kita membuat produk kita ini dengan bahan-bahan dengan lidah khas Indonesia untuk memperoleh peluang keuntungan dalam menjalani bisnis rice ball yang kami memilih sasaran di sekitar kampus karena banyak mahasiswa rantau yang tinggal di kosan. Terus strategi pemasaran yang kita pakai itu yang pertama ada strategi pemasaran yang 4P. Yang pertama yang 4P itu ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama itu produk. Produk di sini kita membuat makanan yaitu rice ball, yang dimana rice ball ini makanan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengar rice ball itu. Rice ball yang kita tawarkan ini menawarkan kenikmatan dengan khas Indonesia. Terus untuk yang place-nya itu kita menjual di kawasan yang mudah untuk dicari, yang membuat konsumen mudah mencari tempat kita menjual produk ini. Jadi konsumen itu mudah gitu mencari kita jualan di mana itu. Terus yang ketiga itu ada price. Price itu untuk harga sendiri, kita menerapkan harga yang relatif tidak terlalu mahal agar sesuai dengan target konsumen kita, yaitu mahasiswa atau anak muda. Terus yang promotion itu, promosi yang kita melakukan promosi dengan media sosial seperti WA, Instagram, dan Facebook. Karena di zaman yang sekarang ini segalanya serba teknologi yang membuat kita lebih dekat dengan konsumen. Terus yang kedua, strategi pemasaran yang kedua itu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Kenapa kita harus menjalin hubungan baik dengan konsumen? Agar konsumen itu memberikan image yang baik tentang pelayanan dan tentang produk kita, dan agar konsumen itu pun tidak pindah ke produk lain. Terus bisnis model kanvasnya, bisnis model kanvas itu terdiri dari segmentasi konsumen, proposal nilai konsumen, saluran, sumber pendapatan, sumber daya, hubungan konsumen, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, dan cost struktur. Yang pertama akan saya jelaskan itu ada segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen produk rice ball ini bisa dikonsumsi oleh kalangan baik wanita maupun pria. Tujuan sasaran utama kami yaitu mahasiswa dan para pekerja. Sasaran kami tertuju pada mereka karena biasanya mereka itu sibuk dan banyak mahasiswa yang merantau yang lebih memilih membeli makanan daripada membuat sendiri. Terus yang proposal yang kedua yang saya akan jelaskan, proposal nilai konsumen. Proposal nilai konsumen yang kita menawarkan harga yang murah dibanding pesaing. Terus yang kedua itu pelayanan yang kita berikan sangat baik, seperti kita memberikan jasa antar untuk pemesanan online. Terus yang ketiga itu kualitas produk yang kita produksi itu sangat baik dengan kualitas bahan-bahan yang baik. Selanjutnya yang ketiga ini kita memperkenalkan dan menjual produk kita ini dengan dua saluran, yaitu media sosial dan menjual secara langsung. Terus yang revenue stream atau sumber pendapatan kita karena kita baru saja memulai bisnis ini,
sumber pendapat kita itu dari penjualan produk yang kita jual saja, tidak dengan yang lainnya. Terus yang key resource atau sumber daya yang kita miliki itu seperti alat-alat untuk penunjang pembuatan produksi produk kita, terus bangunan tempat kita menjual dan memproduksinya, terus yang hubungan konsumen gitu kita menggunakan media sosial yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi kita bisa meminta pendapat meminta pendapat konsumen itu tentang pendapat produk kita agar kita bisa mengevaluasi produk kita. Terus yang selanjutnya ada key activity atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan itu ya kita membuat rice bowl ini sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Terus yang kedua, pada proses penjualannya kita menggunakan strategi yang kita gunakan agar penjualan melampaui target. Terus yang key partnership, kerjasama, kan seperti yang saya sudah bilang tadi, karena kita baru usaha ini, kami tidak memiliki mitra karena kita baru memulai usaha. Terus yang cost strukturnya, biaya yang dikeluarkan dalam produksi pembuatan produk kami ini antara lain pembelian bahan baku, pembuatan produk, dan alat-alat sebagai penunjang produksi. Terus cash flow yang kita dapatkan periode pertama modal awal yang kita punya itu 2 juta. Terus untuk biaya produksi di periode pertama itu 1.750.000. Biaya produksi itu seperti membeli bahan-bahannya, terus membeli alat-alat untuk produksinya, terus menyewa tempat untuk penjualannya. Terus sisa modal dari biaya produksi itu yaitu 250.000. Pendapatan yang kita dapatkan itu dalam periode yang pertama itu 2.940.000 dan laba bersihnya yang kita dapatkan 1.600.000. Untuk periode kedua modal awalnya itu kita 2.200.000, biaya produksi sama seperti yang periode pertama 1.750.000. Terus sisa modalnya 450.000. Terus pendapatan yang kita dapatkan 2.940.000. Terus laba bersih yang kita dapatkan juga 1.650.000. Terus periode ketiga modal awalnya kita 2.340.000. Terus periode keempat modal awal kita 2.450.000. Biaya produksinya sama seperti yang periode-periode sebelumnya. Karena biaya produksi itu membeli bahan-bahannya sama, jadi jumlah biaya produksinya sama. Terus sisa modal periode 3 itu 590.000, sisa modal periode keempat 700, pendapatannya kita mendapatkan 2.940.000, terus laba bersih yang kita dapatkan 1.600.000. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.